Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagananta Putra dengan NIM 21305111078. Di sini saya akan menjawab tentang UAS organisasi dan arsitektur komputer. Macam-macam penyimpanan data. Disket. Disket ini adalah perangkat penyimpanan data yang terbuat dari media penyimpanan magnetis berbentuk lingkaran yang ukurannya tipis. Media penyimpanan magnetis itu disimpan dalam wadah atau bodi berbentuk persegi atau persegi panjang. Terdapat slot khusus di komputer untuk memasukkan disket yang disebut floppy disk drive. Disket sendiri digunakan sebagai media penyimpanan untuk perangkat komputer. Disket sudah berkembang sejak pertengahan tahun 1970 hingga 2000-an. Selanjutnya, hard disk, jenis media penyimpanan data. Hard disk adalah perangkat keras atau hardware yang tertanam di perangkat komputer atau laptop yang bekerja sebagai media penyimpan data. Singkatnya, hard disk merupakan standar penyimpanan data untuk sebagian besar perangkat PC. Karena bersifat permanen, maka data-data yang telah disimpan di dalam hard disk tidak akan hilang meskipun pengguna mematikan perangkat PC mereka. Kapasitas hard disk sendiri umumnya juga memiliki ukuran yang lumayan besar. Selanjutnya, optical disk. Optical disk adalah tipe media yang membutuhkan laser untuk melakukan penyimpanan maupun pemanggilan informasi yang telah disimpan. Optical disk terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu CD-ROM, ROM, dan erasable. Selanjutnya, flash drive. Flash disk atau flash drive adalah nama untuk media penyimpanan data digital yang terkoneksi dengan port USB Universal Serial Bus. Ukurannya dan bentuknya pun bermacam-macam. Flash drive mulai dipasarkan pada tahun 2001 di Amerika oleh IBM. Selanjutnya, SSD SATA merupakan salah satu jenis bus digunakan pada media penyimpanan seperti HDD dan SSD, serta optical Blu-ray drive. SSD SATA sendiri merupakan SSD yang menggunakan SATA sebagai bus interface-nya. Mengalami perkembangan pesat dibandingkan saat pertama kali diluncurkan. SATA yang digunakan sekarang yang mempunyai kecepatan transfer maksimal 600 MB per detik. Oleh karena itu, secara teori semua komponen yang menggunakan SATA sebagai bus interface, misalnya HDD, SSD, dan optical drive, mempunyai kecepatan transfer maksimal 600 MB per detik. Dengan demikian, kecepatan di SATA pun terbatas hingga maksimal 600 MB per detik. Selanjutnya, NVMe merupakan terobosan baru di bidang storage yang memungkinkan SSD dihubungkan melalui PCI Express. PCI Express merupakan bus interface yang biasanya digunakan untuk menghubungkan graphic card, network card, atau peripheral komputer berkecepatan tinggi lainnya. Perlu diingat bahwa bandwidth PCI dapat ditingkatkan hingga 16 jalur untuk tiap perangkat. Selanjutnya, M2 merupakan sebuah form factor. Form factor secara sederhana merupakan bentuk dan ukuran fisik dari sebuah perangkat keras. Dalam hal ini adalah SSD. Selain itu, form factor juga menentukan tipe konektor yang digunakan dalam drive. M2 membutuhkan konektor M2 pula. Selanjutnya, jelaskan sektor dan track pada penyimpanan data. Track adalah lintasan pada hard disk atau bagian dari hard disk yang membentuk lingkaran konsentris. Selanjutnya, sektor adalah jumlah lintasan yang terdapat pada sebuah track, dan sektor adalah bagian dari track. Jelaskan bad sektor pada hard disk. Bad sektor atau keadaan di mana satu sektor dalam hard disk atau removable disk mengalami kerusakan sehingga tidak bisa lagi digunakan sebagai tempat penyimpanan data. Hal ini sering terjadi karena berbagai hal, misalnya putusnya koneksi saat adanya proses transfer data, atau disebabkan oleh benturan yang menyebabkan kerusakan secara permanen. Selanjutnya, jelaskan cara kerja flash drive. Yang pertama, konektor akan menghubungkan flash disk ke port USB perangkat desktop yang digunakan. Terdapat peripheral yang akan membuat pengguna bisa mengakses data flash disk. Selanjutnya, setelah flash disk tertancap di port USB, pengontrol akan melakukan checking memori dan menghubungkannya ke komputer. Selanjutnya, selama pembacaan memori dan data
Di dalam flash disk berlangsung, Pointers bekerja untuk menyambungkan dan mengirim kode ke mikroprosesor Anda. Sudah bisa memindahkan data yang terdapat pada flash disk pada prosesor ini. Selanjutnya, ketika file dikirim ke flash disk, chip yang terdapat di dalamnya akan mengeluarkan sinyal yang berukuran 12 mHz. Fungsi dari sinyal tersebut adalah mengunci data sampai benar-benar masuk ke media penyimpanan flash disk. Yang terakhir, jika flash disk pengguna memiliki lampu indikator, ia bisa memberitahukan data sedang terkirim atau terbaca selama proses pengiriman dan pemindahan berlangsung. Yang terakhir, jelaskan perbandingan hard disk dengan SSD dengan melihat berat, kecepatan, read atau write, dan lain-lain. Dari harga SSD berada di kisaran 900.000 hingga 5 jutaan. Harga ini disesuaikan dengan besarnya kapasitas penyimpanan dan spesifikasi dari SSD itu sendiri. Dari berat, komponen yang ada pada setiap perangkat penyimpanan sangat mempengaruhi berat masing-masing. Mengingat komponen di dalam harddisk adalah komponen bergerak, maka ukurannya jauh lebih besar. Begitu pula dengan beratnya. Sedangkan ukuran SSD saat ini sudah disusutkan menjadi 2,5 inch saja. Dengan ukuran segini, berat tertentu lebih ringan dan pas bila disematkan pada laptop. Kecepatan read atau write dengan kinerjanya yang cepat, maka pemrosesan data menjadi lebih efektif dan efisien. Pengguna tidak perlu menunggu terlalu lama agar data-datanya siap digunakan untuk keperluan masing-masing. Cukup sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.